Selamat pagi anak-anakku, semoga sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Salam sehat untuk semuanya. Ya, ketemu lagi ya dengan Ibu. Nama Ibu sudah ada di sini nih, bisa dilihat. Nah, Ibu mengajar bahasa Inggris ya di kelas 9 dan kelas 7C. Nah, berikut di dalam MPLS. MPLS itu masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, Ibu akan membahas tentang belajar efektif. Mungkin kalian kalau mendengar kata belajar itu sudah biasa ya. Kalau efektifnya apa? Efektifnya itu belajar maksimal supaya hasilnya juga maksimal. Seperti itu. Jadi, kalau tidak belajar efektif berarti otomatis kan kalian tidak akan ada hasilnya yang maksimal. Seperti itu anak-anakku. Nah, sebelum kalian mendapatkan pelajaran ya di SMP, karena sekarang sudah SMP, itu kalian harus tahu dulu gimana caranya belajar efektif itu. Nah, di MPLS ini walaupun secara daring, karena pandemi ya udah 2 tahun ini pandemi, Ibu juga bosan ya. Sebenarnya pengen ketemu sama anak-anak Ibu kelas 7 gitu. Gimana sih gitu kan. Nah, kalian itu harus tahu dulu gimana sih belajar efektif itu, caranya bagaimana, seperti itu. Nah, akan Ibu sampaikan ya. Demikian. Kita lihat sama-sama belajar efektif. Ingat ya, mindsetnya, pikirannya dirubah. Jadi belajar efektif. Oke, lihat. Perhatikan gambar berikut. Gambar si Neng ya. Si Neng sedang main handphone. Kemudian si Ece juga sama-sama sedang main handphone, dan si Teteh juga sama ya, si Teteh cantik di sini juga sedang main handphone. Nah, ini si Ece rebahan, si Neng nyarande, si Ece juga nyarande kan ke dinding ya, bersandar gitu. Kira-kira mereka sedang apa? Kita nggak tahu ya, apakah mereka itu sedang chatting, itu senyum-senyum sendiri, atau mereka sedang belajar. Kita tidak tahu. Ya, apakah mereka belajarnya seperti itu caranya? Tapi menurut kalian ini efektif nggak akan menghasilkan pelajaran yang baik tidak kalau belajarnya seperti ini? Ya, kita bandingkan dengan gambar yang kedua. Nah, bandingkan dengan gambar ini. Kira-kira lebih efektif mana? Lebih efektif tadi sambil tiduran, sambil rebahan, atau belajarnya caranya seperti ini, di mana di sini tuh si Neng ini kan lagi belajar nih, belajarnya belajar daring. Karena di sini ada virus corona, ya amit-amit jangan sampai ada yang kena ya. Nah, ini kan virus tuh kan, lihat di situ. Nah, kira-kira efektif yang mana? Efektif yang tadi rebahan atau efektif yang sedang begini? Di sini ada bangku duduk. Kemudian depannya ada laptop. Kemudian di sini juga ada vas bunga ya. Kalau ini mah jauh-jauh ya, jauh-jauh khusus sana kan. Kemudian yang ini ada membaca, lampunya juga terang ya. Kemudian dia sedang membaca, buku-bukunya juga jelas. Nah, efektif yang mana menurut kalian? Otomatis gambar yang kedua. Ini ya. Jadi lebih efektif gambar yang kedua. Walaupun kita belajarnya daring, tapi tetap kita harus belajar yang menghasilkan gitu, supaya produknya atau hasilnya kalian itu bagus. Tidak asal-asalan. Ya, jadi udah lulus SMP itu saya sudah bisa apa gitu. Masa mau masuk SMP nggak tahu yes acan atau no acan? Nah, gimana caranya? Ya, kita harus belajarnya dengan efektif ya. Dengan baik, agar menghasilkan produknya juga dengan yang baik ya, atau menghasilkan siswa yang unggul. Siswa dari Negaja itu belajarnya aktif, gimana sih caranya gitu. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kenapa dibahas satu-satu? Karena ini adalah trik dan tips untuk belajar kalian sebelum kalian menghadapi mata pelajaran.
Karena belajar itu ada dua ya, ada belajar akademis dengan non-akademis. Yang akademis itu ada mata pelajarannya seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematik, dan sebagainya, itu namanya akademis. Kemudian ada non-akademis. Non-akademis itu apa? Nah, non-akademis di sini ada pramuka, kemudian ada paskibra, ada olahraga. Nah, itu. Jadi dua tahapan yang harus dilalui sebagai siswa. Begitu. Jangankan kalian siswa ya, ibu pun sampai saat ini masih belajar, masih kuliah ya, masih mau belajar gitu, masih pelatihan, masih workshop. Nah, itu apalagi kalian. Jadi otomatis manfaatkan waktu kalian itu untuk belajar supaya pintar, supaya Indonesia punya generasi yang benar-benar unggul. Ya, apalagi kalian itu menyongsong generasi emas. Seperti itu. Kita lihat ya, cara belajar secara offline dulu. Nah, ini offline ya. Offline itu di luar jaringan. Cara belajarnya, triksnya apa aja? Yang pertama, kalian harus mengatur jadwal belajar. Kira-kira dipilih mana yang enak buat belajar itu. Pagi, ya kalau udah offline mah berarti otomatis pagi mah berangkat sekolah ya. Belajar tambahannya kira-kira. Malam, sore, atau siang hari. Kalau siang hari mungkin capek ya. Nah, bisa dimanfaatkan sore hari atau malam hari. Itu pengaturan jadwalnya yang betul. Kemudian mengatur stres. Jangan sampai stres. Cek mama kudu belajar penting. Ya, belajarnya malam hari. Nah, stres anak SMP itu stres apa? Paling stres sebatas pelajaran matematika dengan bahasa Inggris kan. Tidak ada stres kalian mikirin, aduh gimana besok makan. Ya, kalian kan kalau makan tinggal minta sama mama. Untuk itu kelola stres kalian. Jangan sampai banyak tekanan ini itu. Ya, karena fokus kalian itu fokusnya anak-anak siswa SMP itu fokusnya untuk belajar, bukan untuk stres, bukan. Ya. Kemudian motivasi belajar. Nah, motivasi belajar saya itu apa? Saya nanti besar akan jadi apa? Kenapa saya harus belajar? Untuk apa saya belajar? Nah, motivasi kalian ini dari dalam diri sendiri itu ditanamkan. Ya, motivasinya untuk apa? Apakah saya ingin menjadi dokter? Apakah saya ingin jadi pilot? Otomatis kan harus belajar. Nggak mungkin tiba-tiba anak SMP tiba-tiba jadi dokter. Nggak bisa, ya. Nah, kemudian berpikir yang cerdik, banyak akal. Jadi, berpikirnya itu yang cerdik, banyak akal. Dari mana saja kita bisa belajar. Tidak hanya dari guru, otomatis dari Google, dari manapun, bahkan dari adik kelas, dari anak SD juga kalian itu masih bisa belajar. Ya, saya aja sering. Saya ibu ya, ibu sering belajar dari yang di bawah umur ibu. Jadi tidak melulu dari yang dari atas kita gitu. Kalau sekiranya ilmunya betul itu ya kita bisa ambil. Kemudian yang kelima, hindarilah keraguan-raguan. Yakinkan kita bisa. Da pabrik hese mah udah diduru. Ya, jadi jangan ragu untuk melakukan sesuatu. Yakinlah kita pasti bisa. Apa yang kita lakukan selagi kita benar, tidak perlu ragu. Dan yang keenam, berpikir kritis. Berpikir kritis itu tidak mudah percaya. Percaya begitu saja sama si Mbah Google. Percaya begitu saja sama si dia. Gak usah ya, hari gini banyak yang modus. Jadi cari dulu dari sumber yang benar-benar terpercaya. Apalagi kalau belajar dari YouTube, dari apa. Itu kan mereka menaikkan subscriber kan. Nah, nggak usah dipercaya dulu, kecuali dari guru kalian. Karena jadi guru itu tidak mudah ya. Kami itu tidak hanya bisa mendidik dan mengajar, itu harus bisa segalanya. Seperti itu. Kemudian ambil keputusan.
Keputusan otomatis keputusan yang harus win-win solution, yang keputusan bersama. Dan yang kedelapan, harus bisa memecahkan masalah. Jangan lari dari masalah ya. Kalau punya masalah, jadilah pemberani kesatria, bukan jadi pecundang. Kalau punya masalah, selesaikan. Ambil keputusan yang baik dan tidak meragukan dan harus adil. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang tips belajar daring. Bagaimana nih? Nah, sama kan? Yang pertama, buat suasana belajar yang nyaman. Nah, tadi kan sudah diilustrasikan atau sudah digambarkan gimana belajar yang nyaman itu seperti apa. Nggak mungkin sambil rebahan ya. Kalau sambil lebaran lagi. Rebahan itu kan berarti kan otomatis tidak baik juga untuk kesehatan. Ya, belajar yang nyaman itu tadi sudah diilustrasikan, dilihat ya cara belajar daring yang baik. Kemudian merangkum pokok pembelajaran. Dirangkum ya, entong semua. Jangan semua ditulis. Kalau semua dicatat itu pegel kaki kalian ya, tangan kalian, sorry bukan kaki. Tangan kalian itu pegel kalau nggak dirangkum. Kalau merangkum pokok pembelajaran, misalnya bahasa Inggris ya, tentang hobi. Ya intinya saja, my hobby is, what is this, tong ditulis semua, jangan ya. Kalau ditulis semua itu pegel, nggak karuan, dan nggak efisien juga, tidak efektif juga ya. Kemudian bisa melaksanakan belajar bersama atau berkelompok. Bukan dalam artian bukan patiron-tiron, bukan. Belajar bersama itu tadi untuk memecahkan masalah. Kalau belajar sendiri itu siga monyet nganggo gulung kalapa ya. Paham tidak, liar gitu kan ya. Kalau belajar bersama minimalnya kita bisa bertukar pikiran atau bertukar pendapat. Karena bukan ulangan ya, kalau ulangan mah udah harus sendiri. Nah, kalau belajar boleh bersama-sama. Oke. Kemudian mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Jadi kalau kalian tuh belajar bahasa Inggris ya. My hobby is football. Nah, apa itu football? Sepak bola. Foot. Nah, footnya berarti kaki gitu kan, ditendang. Nah, diserupai foot. Itu deket kanaon foot teh. Ya, itu dihafal. Ya. Kemudian belajar dengan praktik. Ya, belajar dengan praktik. Ya, kalau kata ibu, misalnya what is your name? My name is Boy misalnya gitu. Kalian jawab, ya jangan belajar teori melulu, praktek tidak. Itu sama aja bohong, nggak bakalan bisa. Jadi praktik. Ketika ibu menyebutkan, what is your hobby? Kalian mengikuti, what is your hobby? My hobby is reading books. Ya, hobi saya membaca buku. Itu dipraktikan sambil berbicara. Tidak baca melulu kan bosen juga kita baca wae ya. To be continue lanjut. Kemudian belajar rutin ya. Kalau daring itu belajarnya harus rutin tapi jangan lama-lama. Kenapa? Karena tadi itu belajar lama-lama juga monoton ya, cicing wae. Dan laptop mah nggak bisa diajak bicara, bisa juga dipakai video. Handphone mah nggak bisa dipakai diajak bicara, nggak bisa ngomong juga kan. Berbeda ketika kita belajar di sekolah. Otomatis kalian bisa berkomunikasi dengan baik dengan Bapak Ibu guru. Ya, kalau misalnya HP diajak ngomong, wah, sejak kapan dia jadi begitu? Kapan keluar dari rumah sakit jiwa? Seperti itu ya, tidak ada interaksinya. Seperti itu, belajar rutin, tapi jangan lama-lama. Nah, kemudian kalian itu yang terakhir, bukan yang terakhir ya, mengerti. Jadi bukan menghafal. Yang pertama kalian lakukan adalah mengerti ya. Dari sekian materi kalian itu harus paham, bukan dihafalkan. Namun dihafalkan isukan dijamin poho kalau dihafalin mah. Kalau dimengerti sampai kalian kakek nenek itu akan ingat. Oh, begini. Misalnya teks prosedur itu apa?
cara membuat bala-bala atau cara membuat bakso. Nah, itu dipahami, bukan dihafalkan cara membuat bakso seperti ini. Tidak, tapi praktik ya. Atau bangun ruang. Bangun ruang itu seperti apa? Nah, dipahami cara rumusnya bagaimana, bukan dihafalkan. Kalau dihafalkan dijamin besok nanti ganti pelajaran juga tetap lupa ya. Ingat hante lupa kalau dihafal. Jadi difahami. Ya, seperti itu. Oke. Untuk tugas ya, tugas dalam sekian itu tips ya. Tips untuk belajar efektif dan tugasnya. Tugas dari Ibu nanti dikumpulkan. Kalian harus dipoto sedang belajar. Ya, dipoto belajar efektif. Boleh bersama-sama maksimal 5 orang. Ya. Buktikan kepada Ibu sudah melaksanakan MPLS dan belajar efektif tugasnya. Kirim ke WhatsApp ya untuk dijadikan kenang-kenangan seperti itu. Kalau ada pertanyaan nanti bisa tag me ya di WhatsApp, kirim kirim teks ya, ditanyakan di WhatsApp Ibu karena sudah ada kan di grup. Baik. Oke, that's all for today ya. Terima kasih atas perhatiannya sudah mengunjungi channel ini. Sehat-sehat semuanya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.